Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia itu memang keren. Sebenarnya kalau kita mau mengambil hikmat dari kehidupan, cerita kehidupan orang lain untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ambil hal-hal yang positif untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Percayalah, kehidupan kita pasti benar. Kehidupan kita pasrahkan dalam tangan Tuhan. Kita berjalan dengan tuntunan Tuhan, semuanya pasti aman. Percaya, walaupun kita dalam pergumulan berat, walaupun badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kalau jalan bersama Tuhan, wow, Bapak Ibu Saudara, aman. Karena ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang diberikan buat kita, walaupun kita dalam pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang coba kita nyanyikan lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara, banyak sekali perkara dalam kehidupan kita yang kadang kita juga tidak mengerti kenapa itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal Bapak Ibu yang kita harus percaya, bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan terjadi itu untuk kita itu lebih mengandalkan Dia tentunya. Lebih mengandalkan Tuhan. Karena tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita, dan tidak kurang tajam pendengarannya untuk mendengar tangisan kita. Satu hal yang Dia minta, serahkanlah segala dalam pergumulan kita, segala rasa takut, segala khawatir kita dalam tangan Tuhan. Selama kita itu masih mengandalkan kekuatan pribadi kita, kuasa Tuhan belum dinyatakan. Tapi kita ketika surrender, melepaskan semuanya di hadapan Tuhan. Bapa, tolong aku tak sanggup lagi. Maka di situ kuasanya dinyatakan. Karena Dia Bapa yang baik, dan Dia Bapa yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia pasti menolong, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Asal kita mau sungguh-sungguh menyerahkan segala pergumulan. Sering sekali ada orang yang konseling mengenai hal ini, mengenai utang. Karena sudah ada tagihan
banyak tagihan kiri kanan. Sudah berusaha dengan gali lubang tutup lubang, tetapi justru dengan gali tutup lubang semakin terjerat ke dalam lubang yang semakin dalam. Ketika Anda ada di dalam satu pergumulan tentang utang, jangan coba-coba gali lubang tutup lubang. Saya ingat sekian tahun yang lalu ya, ada teman-teman saya ini mereka tuh kerja di asuransi Bakri Life. Dulu ada yang namanya Bakri Life. Asuransi Bakri Life ini punya Pak Bakri, yang akhirnya kolaps sampai sekarang. Banyak utangnya yang tidak dibayar, nasabah yang tidak dibayar, tidak dikembalikan uangnya, agen-agen yang tidak dibayar uangnya, tidak dibayar komisinya, karena memang apa ya, dulu belum ada LPS, OJK juga belum ada, sehingga itu lolos itu Bakri Life. Teman-teman saya tuh di situ dan mereka tuh terjerat utang yang sangat-sangat gede karena sistemnya itu tadi gali lubang tutup lubang. Saya itu ya puji Tuhan, saya bukan bekerja di situ. Saya waktu itu punya bisnis sendiri waktu itu. Ya itu saya rasa ya tingkat tertinggi dari kehidupan, kesuksesan saya dalam kehidupan saya pada masa itu. Menjadi seorang Nelinda itu ya kesuksesan saya waktu saya punya bisnis tas dan sepatu itu. Bahkan saya punya pabrik sendiri gitu dengan merek Linda Collection itu. Banyak pejabat di tempat saya yang langganan. Tapi mereka itu teman-teman yang tadi karena gaya hidup mereka menghancurkan hidup saya. Gaya hidup, cuma mengikuti gaya hidup. Wah, penampilan mereka tuh keren-keren lah. Dari atas sampai bawah keren. Mobilnya gonta-ganti. Leasing belum lunas, mereka sudah tukar tambah. Berapa bulan pakai mobil apa, baru 3 bulan pakai mobil apa, sudah ganti lagi mobil apa lagi. Gaya hidup ya, yang namanya berlian luar biasa. Berlian itu bukan main. Ada kenalan yang bisnisnya berlian, itu bolak-balik masuk ke situ. Utang mereka itu mencicil berliannya. Tapi bukan cuma itu, kartu kredit, semua bank mereka punya kartu kredit. Dan akhirnya ini kartu kredit ini ceritanya, katanya mereka cerita juga sama saya sih, ini loh mam, karena aku tuh ngambil di sini untuk menutup kartu kredit yang itu, tapi ambil sekian tutup sekian, ambil sekian tutup sekian ya. Yang akhirnya utang semakin besar. Orang debt collector dari kartu kredit bolak-balik menagih. Belum yang leasing mobil, belum pinjaman yang macam-macam. Orang berdatangan, apa nggak stres? Pastinya stres lah. Utang itu akan membuat kamu stres. Roh utang itu akan menjerat kamu. Sekarang ada yang mudah itu pinjol. Nyamari tenang. Sangat berbahaya. Banyak orang terjerat dengan pinjol. Nggak 1-2 orang. Orang Kristen banyak. Anak-anak muda banyak. Ada seorang anak muda yang dia
Awal mulanya sih judi online itu. Slot ya. Dia nggak ngerti bahwa judi online ini akan menyeret dia dalam satu masalah besar. Karena judi online itu dia akan memberi keuntungan di awal. Pasti dia memberikan keuntungan di awal. Setelah itu dia akan menjerat kamu. Bener kan? Akhirnya sudah terlanjur kepengen lagi kembali uang kan? Kembali lagi uang yang tadi. Akhirnya pinjol. Nah, pinjol ini menjerat dia. Akhirnya dia sudah nggak bisa apa-apa. Tagihan pinjol lewat online, lewat WA itu terus menteror. Bahkan ke keluarganya, ke orang tuanya, ke bapak ibunya, ke teman-temannya, semua relasinya dihubungi sama pinjol. Semua yang ada di nomor WA di HP orang tersebut, semua dihubungin. Yang membuat orang tuanya stres. Akhirnya orang tuanya harus mengambil keputusan untuk menjual aset yang ada. Ada yang menjual kebun, ada yang menjual sawah, ada yang menjual rumah, ada yang menjual ternak. Kasihan loh. Dan saya heran kenapa pinjol itu masih ada di Indonesia ya. Kenapa pemerintah nggak berantas saja, ditiadakan aja tuh perusahaan-perusahaan pinjol itu. Karena itu menyengsarakan. Terus juga judi online. Bayangin, orang yang bekerja hari ini mungkin cuma dapat 50.000. Dia berjudi, terus bini anaknya makan apa? Kok pemerintah gak hilangkan judi online ini? Karena judi online ini seperti gurita di Indonesia. Gurita itu, kalau gurita besar, mematikan dia bagaimana? Kepalanya, bukan potong tangan-tangannya. Nggak bisa kalau kamu potong tangannya. Tangan yang lain masih akan mengikat kamu, menarik kamu, membunuh kamu. Kenapa pemerintah nggak hantam dasea? Kalau kepalanya dihantam itu, sumbernya dihantamin, pasti habis lah. Kentakel-kentakel tidak akan bisa berfungsi kalau pemerintah yang bertindak. Kasihan rakyat, sudah banyak yang miskin, tambah susah. Apa-apa semua harganya tinggi. Korupsi di negara kita luar biasa. Nomor 1 di dunia. Wow, keren Indonesia. Terkenal karena negara korupsi. Rakyat berharap sih, dengan adanya Pak Prabowo, orang yang bisa diandalkan rakyat. Saya memilih Prabowo karena saya tahu dia bukan anak orang miskin. Dia bukan anak orang biasa. Dia anak orang kaya. Dia tidak akan korupsi. Saya percaya dia tidak akan korupsi. Buat apa dia korupsi? Anaknya cuma 1. Anaknya juga sangat mapan. Anaknya adalah cucu Soeharto. Sangat mapan dia. Dia tidak akan korupsi Prabowo itu. Jamin 100%. Bukan 100%, 1000%. Aku jamin yang namanya Prabowo tidak akan korupsi 1 rupiah pun. Karena buat apa? Apalagi di usia dia yang sudah sepuh. Tapi kami rakyat itu sangat mengharapkan Pak Prabowo tolong tuntaskan masalah-masalah yang menjerat rakyat. Pinjol,
Judi online, slot, hantam Pak. Jenengan harus hantam itu Pak. Korupsi Pak diberantas Pak, supaya rakyat bisa hidup makmur Pak. Orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, itu orang-orang yang mau mengambil resiko tidak enak dalam kehidupan. Saya harus ngomong ini, hari ini aku ngomong ini. Kenapa? Tuhan mau aku ngomong ini. Terserah TikTok mau take down, terserah, di YouTube masih ada. Tolong sebarkan di YouTube, dari YouTube kalian sebarkan video ini. Saya percaya kentakel-kentakel dari Prabowo pasti mendengar dan menyampaikan sama Pak Prabowo supaya ada satu tindakan yang agresif untuk memberantas semua kejahatan-kejahatan di Indonesia ini, supaya Indonesia menjadi negara yang makmur. Masa Singapura, negara kecil yang tidak punya sumber daya alam aja, bisa lebih makmur dari Indonesia? Singapura segede apa sih? Singapura hanya sebesar Jakarta. Dia bisa menjadi negara yang makmur. Malaysia sebesar apa sih? Tapi mata uang dia lebih besar daripada mata uang IDR. Orang Malaysia tuh pemalas, yang rajin tuh orang Indonesia. Makanya pekerja-pekerja yang butuh tenaga itu banyak dari Indonesia. Tapi sekarang dia malu karena perkembangan Indonesia di bawah pimpinan Jokowi mulai terlihat kemajuannya. Rakyat Indonesia lebih maju daripada mereka. Itu sempat Perdana Menterinya sendiri pun ngomong dan mengakui itu. Karena orang Malaysia tuh suka menghina kita, Indonesia. Dia bilang kita orang Indonesia tuh pembantu lah, segala macam. Dia ngata-ngatain kan. Tapi lihatlah, dan kita berdoa, kita dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini supaya Indonesia bisa lebih makmur di bawah kepemimpinan mereka. Pak Prabowo masuk, jangan kita teriak-teriak. Apa sih yang sudah dilakukan Prabowo? Menggantikan sebuah jabatan itu tidak langsung bisa mengadakan satu perombakan langsung gitu. Ya butuh waktu dia untuk mempelajari itu dulu. Bukan tidak berani mengambil keputusan, tapi dia harus menjadi seorang yang lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusannya salah. Kita dukung dalam doa supaya negara kita lebih baik. Menjadi orang benar itu butuh komitmen. Dan komitmen itu bukan komitmen kita sama manusia. Butuh komitmen sama Tuhan dan diri sendiri. Karena begini, kalau kita komitmen sama Tuhan, karena Tuhan itu tidak nampak, kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita lebih komitmen ke menjaga diri kita sendiri, itu lebih efektif. Karena Roh Kudus akan bekerja di situ. Kalau kita cuma komitmen sama Tuhan tapi diri kita tidak berkomitmen, percuma. Karena tadi saya katakan Tuhan tuh tidak nampak. Tapi sebenarnya Tuhan itu menyertai kita
setiap saat dalam kehidupan kita. Bahkan dalam setiap hembusan nafas kita, Tuhan itu menyertai kita. Kita berjanjilah sama diri sendiri untuk melakukan hal yang benar, hal-hal yang benar. Kalau memang kamu itu ada duduk di satu jabatan yang berkaitan dengan keuangan, tolong supaya menjaga amanat yang ditaruh di bahumu. Itu harus. Kalau kita tidak taruh amanat itu di atas segala-galanya, percumalah. Oke Bapak Ibu Saudara,